Ahli paleoklimatologi Jack Hall memperingatkan para delegasi di konferensi pemanasan global PBB tentang peristiwa global yang akan terjadi, yang menurut penelitian mereka dapat terjadi dalam beberapa abad mendatang. Jack memperingatkan bahwa penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan dapat mengakibatkan iklim yang lebih hangat dan zaman es baru. Jack bertemu dengan Terry Rapson dari Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional setelah konferensi, dan keduanya saling bertukar informasi tentang bidang masing-masing. Kembali ke stasiun pemantau cuaca militer, beberapa orang melihat penurunan suhu laut secara tiba-tiba. Di Jepang turun hujan es yang sangat besar menimpa para pejalan kaki. Para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional melihat sejumlah badai besar yang lagi berkembang di seluruh permukaan bumi. Sam melakukan perjalanan ke New York untuk berpartisipasi dalam pertandingan decathlon bersama teman-temannya, Laura dan Brian. Dia melihat sekawanan besar burung yang terbang ke arah yang sama. Kemudian, Terry menelepon Jack dan memberitahukan bahwa bukan hanya prediksinya yang akurat, tetapi juga terjadi lebih cepat. Jack menambahkan bahwa hal seperti ini tidak pernah terjadi dalam 10.000 tahun sebelumnya. Di fasilitas pengamatan cuaca di California, seorang insinyur mengetahui bahwa hujan es mulai turun di pantai. Dia memberitahu rekannya bahwa peringatan tornado harus dikeluarkan untuk California. Beberapa saat kemudian, pilar-pilar udara yang sangat besar yang berputar-putar terbentuk dan menghancurkan pusat kota Los Angeles. Orang-orang terkejut oleh fenomena cuaca yang tidak terduga ini, dan segera setelah fenomena ini muncul, kepanikan dan kehancuran dengan cepat melanda jalanan. Los Angeles hancur berantakan setelah tornado yang sangat besar itu menghilang. Jack dan rekan kerjanya dengan panik mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi ketika mereka kembali ke stasiun pemantau cuaca. Mereka mengetahui bahwa peristiwa yang sama terjadi di berbagai wilayah di seluruh dunia. Jack memberitahu semua orang bahwa peristiwa cuaca tersebut mungkin disebabkan oleh arus Atlantik Tengah dan tidak hanya akan terus berlanjut, tetapi juga akan menjadi lebih buruk. Dalam pertemuan berikutnya, Jack mencoba memperingatkan wakil presiden namun ditanggapi dengan dingin. Di Skotlandia, 3 helikopter militer terbang menembus cuaca yang buruk, instrumen di dalamnya mulai membeku. Ketiga helikopter tersebut jatuh ketika rotornya membeku di tengah-tengah putaran. Seorang tentara coba melarikan diri, tetapi begitu dia membuka pintu, dia langsung membeku. Sam dan teman-temannya terjebak di New York setelah semua penerbangan dibatalkan. Mereka mencoba naik kereta bawah tanah, tetapi kereta bawah tanah kebanjiran. Tsunami besar tiba-tiba muncul dan membuat kekacauan di pusat kota Manhattan. Bersama dengan banyak orang lain yang cukup beruntung untuk lolos dari terjangan badai, Sam dan teman-temannya melarikan diri ke sebuah perpustakaan. Melalui komunikasi, Terry dan Jack menemukan bahwa udara es yang menjatuhkan helikopter berasal dari atmosfer bagian atas. Sistem cuaca menyebabkan udara bergerak turun terlalu cepat, sehingga membekukan semua yang ada di permukaan. Biasanya udara ini akan menghangat saat turun. Mereka mengetahui bahwa ramalan mereka salah dan badai akan tiba dalam beberapa hari, bukan beberapa minggu. 3 sistem cuaca yang sangat besar sedang berkembang di seluruh dunia dan semakin memburuk setiap hari, menurut ramalan cuaca. Jack percaya bahwa badai ini akan mengubah planet ini. Sam menggunakan saluran telepon yang terendam air untuk berbicara dengan orang tuanya. Jack menyarankannya untuk tetap berada di dalam rumah dan menunggu badai berlalu karena badai akan semakin parah. Jack menyarankan agar dia mengumpulkan makanan sebanyak mungkin. Setelah itu, Jack memutuskan untuk pergi menjemput Sam. Para kepala negara kemudian diberi pengarahan tentang situasi ini oleh Jack, yang memperingatkan mereka bahwa hal yang lebih buruk masih akan terjadi. Dia mengusulkan eksodus massal dari negara-negara bagian selatan ke Meksiko. Wakil presiden keberatan dengan hal ini dan bertanya kepada Jack apa yang dia sarankan untuk dilakukan oleh orang-orang di bagian utara. Sebagai jawabannya, Jack mengatakan bahwa mereka yang berada di utara harus bertahan dan tetap berada di dalam sampai badai berlalu atau mereka akan mati jika mereka pergi keluar rumah. Presiden memilih untuk mengikuti saran Jack dan memerintahkan Garda Nasional untuk mengevakuasi penduduk yang tersisa ke selatan. Para pengungsi di perpustakaan mengamati sekelompok orang yang berusaha menyeberangi padang es yang membeku untuk mencari daerah yang lebih hangat sebelum salju semakin tinggi. Sam melakukan yang terbaik untuk memperingatkan semua orang, menasihati mereka untuk tetap berada di dalam rumah selama badai karena mereka tidak akan bertahan di luar. Namun, kerumunan orang memilih untuk pergi.
Hanya tersisa Sam dan beberapa orang lainnya di perpustakaan. Jack berangkat ke Manhattan bersama dua rekan kerjanya, Frank dan Jason, setelah menelepon istrinya. Di perbatasan Meksiko, banyak orang Amerika yang berusaha menyeberangi perbatasan. Di perpustakaan, Sam dan kawan-kawannya merusak mesin penjual otomatis untuk mendapatkan makanan dan mengumpulkan buku-buku untuk dibakar di perapian. Pada suatu saat, Jack dan timnya menemui halangan di jalan dan harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Jack dan Jason sudah terbiasa berjalan jauh dalam cuaca dingin karena mereka adalah peneliti yang bekerja di Kutub Utara. Frank memecahkan kaca dan jatuh ketika para pria memanjat sebuah bangunan. Saat dia ditarik dengan tali penyelamat, dia menyadari bahwa lebih banyak atap yang runtuh. Jason menopang beban sementara Jack mencoba menariknya ke atas. Namun, Frank menyadari bahwa kaca-kaca mulai pecah dan memutuskan untuk memotong tali untuk menolong teman-temannya, mengorbankan dirinya sendiri. Laura mengalami demam dan kehilangan kesadaran di perpustakaan. Ketika mereka menyelidiki apa yang salah dengannya, mereka menemukan bahwa dia mungkin mengalami keracunan darah akibat infeksi pada lukanya. Dia membutuhkan suntikan penisilin segera, jika tidak, lukanya dapat menyebabkan amputasi atau bahkan kematian. Sam memutuskan untuk mencari makanan dan obat-obatan di kapal kargo terdekat yang terdampar. JD dan Brian memutuskan untuk pergi bersamanya. Di sebuah pangkalan militer, ketika presiden meninggal dunia, wakil presiden diberitahu. Selain itu, Stasiun Luar Angkasa Internasional memberitahu para ilmuwan bahwa sistem cuaca yang mempengaruhi Amerika Utara telah pindah ke New York. Semuanya akan segera membeku karena udara yang sangat dingin dari atmosfer bagian atas turun ke permukaan. Jason dan Jack melakukan perjalanan ke New York. Namun Jack harus menggendong Jason setelah dia pingsan karena kelelahan. Di perpustakaan, ketiganya pergi ke kapal, tetapi sekawanan serigala yang lapar melihat mereka. Saat Sam, Brian, dan JD memasuki ruangan di kapal, Brian menemukan penisilin. Saat berada di dapur, JD dan Brian diserang ketika serigala-serigala itu menerobos masuk. Sam mengalahkan serigala dan menyelamatkan JD, tetapi setelah melakukan itu, dia terjebak di ruang makan dengan kaki JD yang patah. Mereka harus menemukan jalan kembali ke perpustakaan. Sam mengamati turunnya embun beku dan es dari langit. Sam kemudian berniat untuk keluar dari gedung dan memancing para serigala dari ruang makan. Setelah nyaris menghindari serigala, ia berlari melalui kapal dan kembali ke Brian dan JD. JD diseret oleh Sam dan Brian ke dalam perpustakaan. Sam, Brian, dan JD memasuki perpustakaan tepat pada waktunya, tetapi mereka menyadari bahwa es mulai masuk ke dalam ruangan. Lebih banyak buku dan kayu dilemparkan ke dalam api saat mereka dengan panik mencoba menghangatkan ruangan. Saat Jason diseret, Jack memperhatikan langit dan menyadari bahwa mereka akan terperangkap di mata badai. Menyadari bahwa semuanya akan segera membeku. Saat es mulai turun, dia dengan cepat menemukan sebuah lubang angin dan melempar Jason ke dalam sebelum melompat ke dalam. Jack sadar bahwa satu-satunya hal yang dapat menyelamatkannya dan Jason adalah api. Ketika Jason terbangun, dia menemukan es di sekelilingnya. Dia mengamati bahwa Jack telah menggunakan kompor untuk menyalakan api. Jack bertekad untuk melanjutkan perjalanan ke Manhattan setelah badai berlalu. Keduanya beristirahat malam dan memikirkan masa depan umat manusia. Menurut Jack, jika kita ceroboh, kita mungkin tidak akan selamat dari zaman es ini, meskipun kita selamat dari zaman es yang terakhir. Para astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional melihat daratan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari saat mereka mengamati badai. Ketika Jack keluar dari tenda mereka, dia menemukan sebuah kapal yang cukup besar yang telah membeku di tempatnya. Mereka pun melanjutkan perjalanan mereka. Keduanya akhirnya tiba di kota setelah melewati patung Liberty. Mereka melihat seluruh teluk telah membeku dan tertutup salju setinggi beberapa meter. Mereka menemukan perpustakaan yang hampir tertutupi salju, dan menemukan perapian di mana Sam dan yang lainnya sedang tidur. Jack dan Sam akhirnya bertemu kembali. Jack mengirimkan pesan kepada para kepala negara untuk memberitahu mereka tentang orang-orang yang selamat. Presiden kemudian berpidato di depan negara, memberitahu mereka bahwa meskipun mengalami kesulitan besar, orang yang selamat telah ditemukan di New York. Untuk menemukan siapa saja yang terdampar di negara bagian utara, operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran sedang berlangsung.
Jack dan kelompoknya akhirnya dijemput oleh sebuah helikopter dan mereka lepas landas terbang ke selatan melewati Manhattan. Mereka mengamati orang-orang lain yang sedang menunggu bantuan di atas atap. Seorang astronot di Stasiun Luar Angkasa Internasional mengamati bumi ini yang sedang berubah mengatakan bahwa langit yang paling cerah yang pernah dilihatnya.